Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Murid, santri, dan pemirsa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini guru masih diberi dan mempunyai kesempatan untuk selalu memberikan pemahaman, pengertian khususnya kepada murid dan santri juga para pemirsa. Untuk melanjutkan rangkaian dari video guru, dari video dengan judul Ishak dan Punokawan. Untuk video ini diberi judul Guru, Punokawan, dan Islamnya, ya. Para pemirsa, khususnya murid dan santri, betul-betul pahami betul apa yang sudah disampaikan guru, ya. Mengapa guru berpesan selalu seperti itu? Sebelum diulas oleh guru tentang Punokawan dan Islamnya. 600 tahun sampai 1400 tahun bangsa manusia, ya, terutama di Indonesia. Pola pikir pemikiran yang Anda dengarkan, yang Anda lakukan, semua itu adalah salah kaprah gara-gara agama, ya. Sehingga mempengaruhi pola pikir, membentuk pikir baru yang salah dan nyimpang. Problemnya di situ. Sehingga tatkala disampaikan dengan suatu kebenaran, otak itu sehingga menjadi mereka-reka, iya apa iya, iya atau tidak. Nah, hal-hal itulah yang harus kalian benahi untuk pikiran Anda sendiri, ya, para pemirsa, khususnya murid dan santri. Ini nanti video diulas oleh guru. Apa hubungannya Punokawan atau wayang atau dewa dengan Islamnya? Seakan-akan itu tidak ada hubungannya, ya, maka nanti diulas oleh guru. Kembali lagi sebagai bentuk sadar dan kesadaran untuk menyadarkan para pemirsa khususnya murid dan santri. Guru mewakili sketsa alam, sesungguhnya kalian yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, yang lahir sejak anggap saja usia Anda 200 tahun, Anda adalah produk gagal, ya. Produk gagal, jadi mindset yang kalian terima, yang kalian kembangkan, itu sesuatu hal yang tidak tepat karena mendapatkan asupan cerita yang katanya itu loh problemnya. Semoga aku selaku gurumu belajar dan berusaha untuk meluruskan lagi sebagai bangsa manusia agar kalian tidak menjadi rusak hidupmu. Dan sebagai bangsa manusia yang produk gagal agar kalian tidak menjadikan kerusakan di dunia ini, ya. Mengapa guru sampai bilang begitu? Para murid dan santri, dunia ini maha luas, para pemirsa dipahami, ya. Dunia ini maha luas. Mungkin kita memandang, mungkin kita melihat satu negara atau satu pulau sudah begitu luas. Sedangkan pulau dan negara kita masih ada negara lain di sana. Dari beberapa negara kadang kita pun tidak tahu, tidak mampu untuk menghafal namanya, apalagi melihat bentuknya, melihat dalamnya. Di luar sana masih banyak planet, banyak negara, banyak dunia yang lain. Dengan demikian semoga para pemirsa khususnya murid, sesungguhnya kita kalian adalah bangsa yang sangat kecil, ya. Debu yang tidak berguna. Karena mendapatkan pemikiran yang salah, asupan yang salah, dengan keadaan yang miskin, yang susah, sehingga membentuk ilustrasi sesuatu hal yang merugikan bangsa manusia itu sendiri, merugikan kalian sendiri, karena mengasumsikan, memahami nilai-nilai kehidupan yang salah. Karena ada kesalahan sejak adanya negara atau kerajaan di negara kita yang rusak itu. Semoga sedikit nasihat atau suatu wejangan ini untuk menyadarkan para pemirsa, ya. Apapun yang Anda pikirkan kemarin-kemarin, ya karena Anda mendapatkan cerita. Nah, semoga nanti dengan perlahan guru akan meluruskan kembali tentang nilai kehidupan. Sehingga kalian bangsa manusia mendapatkan dan mengetahui kebenaran yang mutlak.
dengan banyaknya manusia mengerti kebenaran yang mutlak, akan mampu mewarnai suatu wilayah tertentu. Satu contoh, semakin banyak kalian mengerti tentang kebenaran, aura energi Anda akan mempengaruhi di wilayah itu, di negara itu. Sehingga dengan perlahan, bumi yang kita tempati atau Pulau Jawa ini, atau bumi Pancasila ini, atau negara kita ini akan mempengaruhi hal-hal kerusakan yang sudah 1400 tahun itu. Maka guru bisa menyimpulkan dunia sebenarnya ini berjalan normal karena adanya permainan dua agama, agama Islam dan agama Nasrani itu problem. Sampai sekarang belum terjawab itu. Dengan perlahan guru akan meluruskan ya. Ayo para murid dan santri dipahami betul-betul ya. Satu contoh, kalau guru sudah mengajarkan tentang Punokawan dihubungkan dengan Islam seakan-akan tidak nyambung ya. Ini semoga menjadikan hikmah bagi bangsa manusia. Semoga ilmu apa yang aku sampaikan pun mampu merubah, mewarnai peradaban bumi ini yang sudah sangat buruk ya. Karena ada pemahaman 1400 tahun salah, aktivitas manusia salah, energi yang tidak berguna sehingga menghasilkan bumi ini rusak. Para murid, para santri, untuk menyampaikan video ini atau untuk memahami lebih tepat, para murid harus tahu ya, video ini yang berjudul dengan Punokawan dan Islamnya, ini terangkai dengan video guru yang berjudul Wal Awalu ya. Dalam Wal Awalu di situ sudah diterangkan kan, ada sejarahnya Adam, surga dan macam-macam ya. Diulas oleh guru, dirangkai. Semoga ini menjadikan hikmah bagi bangsa manusia. Bismillahirrahmanirrahim, para murid dan santri. Sadarkan dulu, ketahui dulu, cernak dulu apa yang aku sampaikan. Bahwa kita, Anda semua sadari bahwa kita adalah bangsa yang bermoral atau bangsa manusia. Kalau para pemirsa, murid dan santri, Anda belum menempatkan posisi Anda di situ, apapun yang aku terangkan, kalian tidak akan paham. Karena untuk membedakan bahwa kita dengan bangsa yang lain, dengan makhluk-makhluk yang lain, kesadaran pertama kita adalah bangsa manusia. Bangsa manusia yang dilahirkan atau yang terlahirkan di alam dunia ini. Dengan kesadaran seperti ini kalian akan tahu dan mengerti bagaimana sejarah peradaban masa lampau sampai di era sekarang seperti ini. Satu, diulas oleh guru tentang Punokawan. Punokawan diulas sedikit. Puno, pun ono, kawan, sedulur papat, kawan sokabat papat, unsur 4, elemen 4. Dari 4 itu dengan sendirinya memproduk titik tengah itulah yang disebut bangsa manusia. Bangsa manusia yang sejak dulu dan terus memproduksi kita. Sedangkan kita, Anda semua, sadarkan Anda ini cetakan yang keberapa. Difahamkan dulu ya, agar kalian tidak berhayal tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Nabi Adam, tentang Nabi Sulaiman. Kita, Anda semua, kita diproduk cetakan seri urut yang keberapa. Ini harus paham. Jangan berhayal Anda manusia pertama. Kalau Anda berpikir seperti itu, sudah terjerumus. Kita ini cetakan yang bermiliar-miliar. Itu ada rangkaiannya. Satu contoh diulas oleh guru. Apa guru hubungannya Punokawan dengan Islamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Punokawan itu ada 4 dewa ya. Menjadikan sifat, membentuklah sesuatu keadaan di dunia itu ya, dari 4 menjadikan 1 titik ngerucut 5. Itu bila dijabarkan para pemirsa itu sangat maha luas. Guru memprediksikan tak akan pernah mampu kalian bangsa manusia. Saya terangkan semua ya, maka saya ulaskan simpel saja. Tatkala Punokawan ini diterangkan dengan simbol gambar di wewayangan, itu di dalam kitab Quran ya, sebelum digubah oleh orang-orang terdahulu,
Di dalam Quran itu sejak 67 Masehi itu sudah dibakukan, maka ada ceritanya Adam dan Hawa. Jangan ditambah-tambahi ya. Kalau Adam ya Adam, jangan Nabi Adam ya. Adam dan Hawa, bahasanya sama, itu bahasa kuno, jangan dirubah. Nanti ditambah Siti Hawa enggak ketemu. Hawa dan Adam, disusunlah Adam wujudnya Hawa, Hawa Adam. Ya. Diterangkan karena tidak dibolehkan dalam sepanjang sejarah, karena itu misteri bagi kehidupan manusia, karena tidak boleh diterangkan, sehingga diberilah suatu gambaran ilustrasi di dalam kitab terjadinya peristiwa Adam dan Hawa itu. Adam dan Hawa disimbolkan, digambarkan, diilustrasikan oleh bangsa manusia seakan-akan manusia pertama dan di situ laki dan perempuan. Di situ ada kan namanya surga. Tulisan diterangkan surga, diibaratkan itu kemanten baru, ya, dalam keadaan yang baik. Diibaratkan di sini ini Hawa pertama, ini pun Hawa pertama. Nah, inilah. Di situ diterangkan keadaan itu indah layaknya surga, ya. Di situ akan menghasilkan suatu keadaan, satu contoh buktikan kalau tidak percaya. Tatkala bangsa manusia ini laki-laki dan ini bangsa manusia perempuan dalam mengikat tali kasih, diibaratkan ini kemanten pertama dinikahkan, dipahamkan, dinikahkan atau disatukan atas nama nilai-nilai kebajikan atau atas nama nilai-nilai ketuhanan, sehingga membentuklah tali kasih sayang. Diterangkan untuk memproduk manusia namanya anak itu dalam satu ruangan. Ruangan itu sudah diberi nama oleh orang-orang terdahulu, namanya kamar. Ya. Kamar. Bahasa Anda mengatakan ruangan, itu bahasa dulu kamar. Tatkala si laki-laki ini disebut dengan manten pertama dan yang wanita manten pertama saling mengikat kasih, terjadilah bentuk namanya senyuman. Senyum bahagia, senyum menandakan mengiyakan. Maka orang-orang terdahulu sudah memberikan sifat, menerangkan dengan suatu keadaan namanya mesem nang kamar. Maka di situ dari orang-orang terdahulu sudah menerangkan disebut assalamualaikum, disebutlah di situ dengan bahasa dewa namanya semar. Mesem nang kamar. Berbahagia, saling mengasihi, saling menyayangi di suatu tempat. Belum terjadi manusia atau belum terjadi anak. Dengan demikian sedikit para pemirsa paham ya. Dengan mesem yang pertama ini disebutlah suatu keadaan surga. Diterangkan dengan bahasa memakai Adam dan Hawa. Ini terpecah menjadi dua suatu agama, Islam dan Kristen. Jadi Islam dan Kristen ini merujuk kepada substansi ini. Nah, dengan demikian para murid dan santri itu hanya sebagai gambaran menerangkan. Maka di situ sudah diterangkan bahwa Semar itu menerangkan sifat manusia. Bila diterangkan lebih detail, Anda belum ada. Orang tua kita, bapak dan ibu, dia mendapat sifat, dia dipinjami sifat Dewa Semar itu. Jadi Dewa Semar itu sumebiar semorot, menjadi sifat dimanapun bangsa manusia itu ada tatkala menjalin kasih, mau membuat manusia. Artinya setiap manusia yang membuat manusia dengan keadaan saling menyayangi, saling mengikat dengan atas nama kebajikan,
makhluk itulah yang disebut generasinya Semar. Di situ tidak ada yang disebut Tuhan atau Allah itu membuat manusia, tidak ada ya para pemirsa. Kesalahan bangsa manusia gara-gara memahami cerita kitab yang salah, Quran dibolak-balik, sehingga manusia mendapatkan ilustrasi yang salah. Di situ merasa paling benar, mendapat motivasi, mendapat dogma, sehingga terjadilah permusuhan-permusuhan sampai sekarang belum terselesaikan itu. Nah, sedikit informasi pemahaman ini agar kalian paham ya. Satu contoh, putra Anda, ya, putra Anda. Putra Anda ini belum bentuk, belum terwujud, belum ada. Anda yang laki-laki dan Anda yang perempuan, Anda dipengaruhi sifatnya beliau Semar itu. Jangan dilihat Dewa Semar itu hanya satu wujud yang digambar wayang, bukan. Itu sifatnya maha luas. Nah, kalau sudah seperti ini, guru memberi pertanyaan bagi para pemirsa. Di mana katanya Tuhan yang katanya Allah maha pemurah lagi maha penyayang? Tuhan yang dari langit-langit di mana? Tidak ada para pemirsa. Manusia 1400 tahun. Kalian terdogma, terobsesi. Karena salah kaprah. Lantas kalau sudah seperti begini bagaimana? Maka nasihat guru sudahlah tinggalkan ajaran seperti itu. Menjauhlah dari kiai-kiai ulama yang konyol itu. Kalian terpelosok, dunia ini rusak. Ya karena salahnya sudah ratusan tahun. Nah kalau sudah seperti ini apa hikmahnya? Maka disitulah sehakikatnya manusia kalau bermoral itu dari jalurnya beliau Kanjeng Sinuwun Semar itu. Tapi di dunia kemungkinan terjadi dan memang sudah terjadi sejak miliaran tahun. Ada bangsa makhluk manusia melakukan hubungan dengan lawan jenis tapi tidak melalui dengan kasih sayang. Dipahamkan ya? Satu contoh, manusia diperkosa. Ya. Atau di era sekarang manusia memproduksi makhluk tanpa memakai tali kasih. Satu contoh dengan cloning. Ada manusia menjalin hubungan biologis atau hubungan seksual tanpa kasih sayang, hanya nafsu. Itu menjadi turunan jajilan iblis. Bedanya di situ para murid dan santri. Kan bisa manusia itu diperkosa, wanita diperkosa laki-laki, ya. Tidak ada nilai kasih sayang. Untuk melakukan itu tidak ada nilai-nilai moral. Tidak ada peranatannya. Tidak ada lamaran, tidak ada tata kramanya. Itu bisa jadi bangsa makhluk manusia wujudnya. Tapi itu generasinya menjadi dari jajil iblis itu. Nah artinya sudah disimpulkan. Siapapun kita tatkala kita dilahirkan atau mengikuti tradisi atau budaya, tatkala kita mau melakukan hubungan suami istri, kita memakai cara atas nama Tuhan, ada etika dan aturan, bahwa artinya seluruh dunia itu kita adalah jelmaan atau kita adalah biasnya dari generasi beliau Sinuwun Semar itu. Ya ini jadi seluruh dunia. Tapi di luar sana masih banyak manusia yang bukan keturunan beliau, bukan DNA-nya beliau, bukan klannya Dewa Semar. Terjadinya seperti itu. Nah sekarang jadi pertanyaannya, bagi para pemirsa, Anda waktu dicipta, Anda waktu dibuat oleh orang tuamu posisinya bagaimana keadaannya? Saling menyayangi atau tidak? Demikian juga Anda dengan suamimu, Anda dengan pasanganmu. Kalau Anda tidak ada etikat atau cara-cara yang bermoral, Anda tidak melakukan hal-hal atas nama ketuhanan, Anda menjadikan keturunan Anda mempunyai generasi, Anda mempunyai anak. Sudah dipastikan anakmu bukan keturunan dari seperti itu. Sehingga sulit dikendalikan karena ada DNA di luar jalurnya beliau Semar itu.
Kalau toh sudah seperti ini, kita sudah menjadi bangsa manusia di dunia. Lantas bagaimana guru kalau toh kita akan kembali yang disebut ilahi robbi atau masuk ke alam surga? Sudah ditetapkan dari cerita dan kitab bahwa pertama manusia diberi ilustrasi oleh gambaran Adam dan Hawa, disitulah alam surga. Mau dan tidak mau kita akan kembali kepada jejaknya beliau, kita kembali kepada DNA-nya beliau. Ya kepada Dewa Semar itu. Di situ mengajarkan maka ada namanya Punokawan dengan Isaknya untuk mengikat Isak 4 unsur, 4 alam, 4 dewa diikat dengan maghrib 1. Diikat dengan subuhnya. Diikat dengan luhurnya. Diikat dengan asarnya. Nah inilah yang dimaksud ini. Jadi Islam itu sudah sempurna konsepnya. Kesalahan bangsa manusia, Islam dibolak-balik untuk kepentingan, untuk menipu orang, untuk menipu dirinya. Yang melakukan itu orang-orang terdahulu, orang-orang sekarang yang membuat itu dalam kesusahan juga. Sedangkan Anda tinggal pilih, ikut yang mana. Ini pilihan loh para murid dan santri. Karena Islam hakikatnya dulu ini sesuatu hal yang istimewa, yang berlian. Islam ini adalah ilmu yang mengatur siklus kehidupan, mendapatkan kehidupan, menjadikan kehidupan yang tepat dan benar. Karena ada permainan sejak adanya Majapahit rusak ini dipermainkan menjadi kerusakan. Agama permainan sekarang dikurikulumkan di negara Anda dan Anda mengikuti jejak itu. Dan itu diajarkan oleh guru-guru Anda menyebar sampai di seluruh dunia ini. Sehingga menjadikan problem di atas bumi ini. Nah inilah sedikit untuk memahamkan pentingnya mengerti siapa Punokawan itu. Caranya sudah aku ajarkan untuk kembali merajut kepada jalur-jalur itu. Tinggal manusia kembali, itu pilihan ya para murid dan santri. Anda menempatkan dirimu kemana, jalurnya kemana. Anda masuk ke bangsa jajil iblis, ini yang harus kalian pahami. Kalau pola pikirmu dan perasaanmu adalah bangsa manusia, tapi kalau Anda makhluk di jalur bangsa iblis, tersiksalah ribuan tahun di sana. Sama seperti leluhur-leluhurmu yang mempermainkan agama Islam. Sedangkan orang-orang yang kau sebut madhab, yang kau sebut wali-wali itu adalah mereka yang membuat kerusakan dari sistem itu. Sedangkan sistem itu kalian ikuti pola pikirnya dan perilakunya. Lantas bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Bersyukurlah di era sekarang, di bulan-bulan sekarang, kalian aku luruskan, tinggal Anda memilih. Pilih yang terjerumus seperti itu sehingga kehidupanmu tidak ada gunanya. Kalian mengikuti jejak-jejak bangsa itu. Tapi ketahuilah, di alam sana kalian masih ratusan dan ribuan tahun akan menerima sesuatu kehidupan yang tidak baik. Itulah para murid dan santri, dengan dirangkainya antara Punokawan dengan Isa, dengan yang disebut Adam dan Hawa, itu satu rangkaian. Karena ada pemahaman yang salah dan ada memang faktor yang memang tidak dibolehkan. Sehingga menjadikan kerusakan bangsa manusia dan menjadikan kerusakan di suatu negara dan menjadi kerusakan di alam dunia ini. Persis di tahun-tahun sekarang, tahun 2023, musibah bencana alam tidak sinergik. Mengapa? Energi tenaga manusia digunakan hal-hal yang tidak berguna karena memahami pemahaman Tuhan yang salah. Semoga apa yang aku sampaikan betul-betul mampu merubah cara berpikir Anda. Para murid, para santri, ini yang paling penting. Dengarkan baik-baik ini para pemirsa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesalahan pertama dari pola pikir Anda yang sekarang, karena Anda semua selalu berpikir tentang uang. Mengapa begitu? Karena negara kita ini ada sistem yang salah, miskin ini sejak sebelum merdeka. Itu mempengaruhi perilaku bangsa manusia. Sehingga dengan atas nama apapun otak manusia, kalian menipu orang lain, menipu dirimu, merusak alam, merusak negara. Seakan-akan ingin kaya. Karena sejak belum merdeka, bangsa kita ini rusak. Bangsa yang miskin,
bangsa yang atau orang yang belum pernah kaya. Nah, ini mempengaruhi sampai sekarang ini. Maka di era sekarang sampai ini hari bulan 9 September 2003, rata-rata pribumi atau bangsa Indonesia, kalian menyembah Tuhan tidak ingin untuk menjadi baik, hanya ingin menjadi kaya, ingin mendapat pujian dari orang lain. Itulah kebodohan bangsa manusia. Lantas bagaimana guru yang benar kehidupan di dunia? Dunia ini masih luas. Carilah keperluanmu secukupnya. Carilah kebahagiaan di dunia. Uang perlu, apapun perlu. Tapi carilah sesuai dengan kebutuhan Anda. Hilangkan, jangan harap dipuja manusia. Karena ini adalah penyakit pikiran, penyakit hati. Tatkala Anda ingin dipuja, disebut orang kaya, disebut orang kusuk, disebut orang ahli surga. Mati dan matilah rohanimu. Anda bukan jadi bangsa manusia, hidupmu adalah ditekan oleh nafsu sehingga Anda masuk golongan yang disebut jajil dan iblis itu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.